Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yusuf sedikit heran dengan Bianca. Kenapa dia tak merasa lelah mengejarnya? Sudah hampir ribuan kali Yusuf tegaskan bahwa mereka tidak mungkin bersama, dan yang namanya Bianca itu tak kenal kata lelah. Waktu itu Yusuf hanya menganggapnya teman baik. Ya, ia nyaman waktu di Singapura Bianca berada di sisinya. Tapi hanya sekedar teman mengobrol yang asik. Dan sekarang dengan tidak malunya Bianca meminta bertemu dengannya setelah penolakan yang sudah ia lontarkan kesekian kali. Di lain sisi, pesan yang dikirimkan Bianca seperti permohonan yang harus ia tepati. Ada setitik rasa tak tega saat membaca pesan dari Bianca. Apa ini harus menemui Bianca kali ini? Yusuf takut kalau Aisyah melihatnya masih berhubungan dengan Bianca. Ia tak mau melukai hati istrinya lagi. Cukup waktu itu. Ia tak kuat hati membuat air mata Aisyah menangis mengalir di pipinya. Ia tak sejahat itu. Yusuf mencintai Aisyah, sangat mencintainya. Tidak ada di dalam hatinya selain nama Aisyah Az-Zahra yang selalu bisa membuat dadanya berdegup dengan kencang. Tapi Yusuf lebih takut lagi kalau Aisyah tahu dengan sendirinya, yang membuatnya jauh lebih sakit dan akan bisa membuat cinta Aisyah hilang kepadanya. Tak mungkin, tak akan pernah bisa. Istrinya begitu mencintainya. Ia yakin itu. Dengan itu, Yusuf akan selalu membuat istrinya percaya padanya. Yusuf tak mau kepercayaan Aisyah rusak karena kebodohannya. Ya, Yusuf akan menemui Bianca sekali lagi. Cukup kali ini. Mungkin Bianca ingin mengatakan padanya kalau dia ingin menyerah dan menjauh dari hidupnya. Semoga. Seperti biasa, kalau malam Yusuf akan di ruang kerjanya sebentar untuk mengecek data perusahaan atau berkas yang perlu ia pelajari untuk esok ia kerja. Ia menatapi istrinya yang masuk ke ruangannya dengan teh di tangannya. "Ini mas, diminum dulu." Aisyah meletakkan segelas teh di meja Yusuf. "Kamu tuh ya, baru sembuh dan nyibukin kerja lagi. Dibuat istirahat kan enak biar besok tambah fresh tubuhnya," lanjut Aisyah mengomel yang sudah duduk di sofa kerja. "Ngecek bentar, Cak. Tadi kan aku gak masuk, banyak berkas yang perlu aku baca," kekeh Yusuf, tapi matanya sibuk di kertas-kertas putih. "Gak pusing itu mata dari tadi?" ujar Aisyah. "Mau kemana?" tanya Yusuf waktu Aisyah bangkit dari sofa. "Ngantuk mas, mau tidur." "Tungguin mas, Ja, tidur sini aja. Nanti aku gendong ke kamar." Yusuf yang tak mau ditinggal istrinya. Aisyah manut kembali duduk. "Jangan lama-lama, aku udah ngantuk banget." "Iya, tidur Gi." "Gak bisa aku kalau tidur di sini." Yusuf menutup berkasnya. Ia tak tega istrinya yang sudah mengantuk, tapi tak mau juga kalau ditinggal Aisyah tidur dulu. "Tidur yuk, pindah kamar." "Kamu udah kerjanya?" tanya Aisyah yang udah ngantuk. Tapi nggak ngantuk banget, namanya juga nganggur, cuma nungguin pasti bawaannya ngantuk aja. "Nanti aja gampang, nggak tega aku lihat kamu ngantuk gitu." "Beresin dulu Ki kerjaannya, aku tunggu. Kamu malah maleman tidurnya kalau ditunda lagi." "Katanya ngantuk, bisa ditahan. Udah kerjain sana." "Beneran?" ringis Yusuf pelan. Aisyah mengangguk. Toh ngantuknya cuma 30% aja. Kasihan nanti suaminya kalau begadang, apalagi baru juga sembuh. Yusuf melanjutkan kerja yang ditungguin Aisyah dengan membaca novel menghalau kebosanan. "Cak, nanti mas mau bicara." "Ini kita lagi bicara mas." "Betul kan? Dasar suaminya aneh, dikira lagi bisik-bisik." Yusuf menggaruk tengkuknya yang tak gatal.
Benar juga, tapi bukan gitu sih konsepnya. Bicara penting, Cak. Aisyah menghentikan bacaan novelnya. Penting? Tentang Bianca, balas Yusuf pelan namun terdengar sangat keras di telinga sensitif Aisyah. Kenapa lagi dengan mantan Yusuf itu? Aisyah sangat malas mendengar apapun tentang Bianca yang pasti membuat mood dan hatinya sakit. Kenapa? Nanti aja di kamar ngomongnya biar enak. Yusuf memilih menceritakan apapun tentang dirinya ke Aisyah, termasuk Bianca yang seperti bayang-bayang dalam rumah tangganya. Ia tak mau lagi merusak kepercayaan Aisyah. Dengan pelan Aisyah mengangguk, tersenyum menanggapi. Mungkin dengan bercerita tentang masa lalu, Aisyah akan belajar untuk lebih dewasa. Aisyah harus selalu sadar dirinya bukan lagi remaja labil tanpa beban apapun. Sekarang Aisyah seorang istri yang harus tahu menempatkan dirinya di mana untuk menjadi istri yang salehah. Disinilah Yusuf dan Bianca di kafe dekat tempat kuliah Aisyah. Sengaja Yusuf meminta Bianca untuk menunggu setelah ia mengantar istri kecil berangkat untuk menuntut ilmu. Ya, Yusuf menceritakan bertemu lagi untuk kesekian kali dengan mantannya. Awalnya Aisyah ngambek waktu suaminya meminta bertemu dengan si mantan. Yusuf sampai takut sendiri kalau Aisyah akan marah lagi. Mending juga ia tak bertemu dengan Bianca daripada Aisyah marah padanya. Tapi Aisyah yang sudah kepo maksud dan tujuan Bianca mengajak bertemu suaminya, dengan itu ia tanya balik ke Yusuf. Lalu Yusuf memberi handphonenya dan memerintah Aisyah membaca pesan teks yang dikirim Bianca. Aisyah memberi izin Yusuf. Ia mencoba percaya bahwa suaminya tidak akan mengkhianatinya, walau ada setitik ragu karena kesalahpahaman waktu itu. Dan sekarang Yusuf dan Bianca sudah duduk berhadapan dengan makanan mereka masing-masing. Jadi maksud kamu mengajak kita bertemu di sini ada apa? Ujar Yusuf to the point. Kenapa Yusuf langsung ke inti sekali? Tidak tahukah dirinya sangat grogi dan takut akan respon yang ia ucapkan? Makan dulu Ril, aku lapar. Sengaja Bianca mengulur waktu. Lagian ia masih ingin berlama-lama dengan Yusuf di sini. Berapa minggu ia tak jumpa dengan Arilnya. Yusuf diam tak menanggapi. Mau tak mau, ia membiarkan Bianca menghabiskan makanan. Yusuf tak nafsu makan. Ia udah kenyang tadi, udah makan berdua dengan Aisyah cantiknya. Jadi Yusuf menggantungkan kalimatnya. Ia sudah tak kuat menahan sabar yang sepertinya Bianca sangat menghabiskan waktunya. Bianca meletakkan pisau dan garpunya. Ada yang ingin bertemu kamu? Yusuf mengangkat satu alisnya heran. Siapa? Kak Bana. Mendengarkan itu, tubuh Yusuf menegang. Ia menjilat bibir bawahnya untuk mengurangi emosi yang ingin meluap. Kilasan masa lalu yang susah payah ia hapus kembali hadir. Betapa Yusuf sangat membenci orang yang tadi disebut kakak oleh Bianca. Yusuf menegakkan badannya akan berdiri. Jadi ia kesini hanya membuang waktu tak bergunanya. Ia tak mau berurusan lagi dengan siapapun yang dulu menghancurkan hidupnya. Tak akan. Yusuf sudah muak di posisi itu. Ia sudah bangkit dari keterpurukan dan ia tak mau menggali kisah menyedihkan itu lagi. Bianca memegang telapak tangan Yusuf. Please, dengerin aku dulu. Sungguh, sebenarnya Bianca ngeri dengan Yusuf yang sekarang. Tatapan yang sangat dingin dan datar jauh dari kata Aril yang hangat dan menyenangkan. Lagi, Yusuf mencoba sabar saat tangannya digenggam wanita lain. Ia menyentak pelan agar Bianca melepas genggamannya. Kak Bana di rumah sakit jiwa, ujar Bianca langsung saat Yusuf sudah akan beranjak pergi. Yusuf menghentikan langkahnya. Rumah sakit jiwa, kenapa dia ada di sana? Sudah sangat lama ia tak mendengar bagaimana kondisi yang dulu ia berusaha untuk dianggap adik. Begitu ambisiusnya dirinya dulu untuk mengejar restu dari keluarga Bianca. Walau Bana begitu membenci ia, masih berusaha membuktikannya. Tapi
Sama saja percuma. Malah Bana yang makin menghancurkan hidupnya. Bukan, keluarganya juga dibuat hancur oleh keluarga Bianca. Begitu jahatnya mereka, hingga Yusuf sadar tidak ada yang baik dalam hidup Bianca. Mungkin hanya Bianca yang masih ia anggap teman baik sampai sekarang. 6 tahun yang lalu, Kak Bana tahu dari Papa kalau ayah kamu dan papaku ternyata berteman. Bianca mulai menceritakan kilas masa lalunya. Lagi, betapa banyak yang ia tidak tahu. Yusuf masih diam, namun kembali duduk. Tapi Kak Bana tahunya setelah membuat kamu mengalami banyak kehilangan di hidupmu. Kak Bana waktu itu bertengkar hebat sama Papa karena telah menghancurkan perusahaan keluargamu. Ya, yang kamu tahu seluruh keluargaku memang semua membencimu hanya karena kamu dulu laki-laki yang belum kerja dan hanya menggantungkan hidupnya pada keluarga. Aku juga nggak tahu motif lain kenapa Kak Bana sangat membenci sampai membuat kamu begitu hancur di masa lalu. Bianca menghela nafas sejenak. Papa tahu dari temannya, ternyata ayah kita sahabatan. Papa nggak tahu sama sekali kalau kamu anak sahabatnya. Papa sangat menyesal waktu itu. Kenapa memperlakukan gak baik? Beliau marah besar sama Kak Bana waktu tahu perusahaan ayahmu dibuat bangkrut oleh Kak Bana. Papa mau menghentikan itu, tapi ditahan Kak Bana. Hingga aku gak tahu kejadiannya sebelum itu. Papa meninggal jatuh dari tangga dan waktu aku di sana, yang aku lihat kepala Papa berlumuran darah. Bianca tersendat, sudah gak bernafas dan Kak Bana dengan tatapan kosongnya. Bianca menghapus air matanya yang mengalir. Amat menyakitkan untuknya menceritakan masa pahit itu pada orang lain. Yusuf masih diam mendengarkan. Dan setelah itu, Kak Bana jadi sangat berbeda. Apalagi setelah mendengar ayahmu meninggal karena serangan jantung. Kak Bana menjadi pendiam dan tak tersentuh. Dia selalu di kamar gak mau keluar. Seiring waktu, Kak Bana sering berteriak memanggil nama Papa. Aku dan Mama gak tahu mengatasinya dan mengharuskan membawa kakak ke rumah sakit jiwa. Bianca terisak-isak. Yusuf hanya diam gak tahu menenangkan Bianca seperti apa. Yusuf tentu syok mendengar banyak cerita yang belum ia tahu. Itu juga alasan aku meninggalkanmu dulu. Aku yang bodohnya menyalahkanmu penyebab hancurnya keluargaku. Padahal sudah sangat jelas kamu yang hancur karena keluargaku sendiri. Ayah kamu meninggal, perusahaanmu jatuh. Kamu menanggung itu semua sendiri dan aku sangat bodoh meninggalkanmu setelah yang kekacauan itu. Maaf Ril, maaf. Semua yang diutarakan sangat benar. Yusuf hancur terpuruk sendirian. Ia menjadi tulang punggung di waktu seharusnya ia menikmati indahnya masa kuliah. Ia sampai harus menenangkan diri berpindah-pindah ke negara orang dan meninggalkan keluarganya yang juga terpuruk. Yusuf yang egois, ia hanya sulit menerima ditinggalkan banyak orang tersayang dan dihancurkan secara bersamaan. Kenapa kakakmu mau bertemu denganku? Yusuf yang tak tahu menanggapi apa setelah cerita panjang Bianca. Bianca menghela nafasnya. Apa hanya itu yang ditanyakan sesudah ia mencurahkan semua cerita masa lalu di antara mereka? Apa tidak ada secuil rasa bersalah atau kasihan di mata Yusuf? Tidak apa-apa, Bianca harusnya memaklumi yang paling terluka dulunya Yusuf, bukan dirinya. Aku sering menceritakan ke Kak Bana kalau kita kembali bertemu. Kak Bana menanggapi, tidak seperti biasanya yang hanya diam saat aku bercerita. Dan itu seperti pemicu kalau kakakku bisa sembuh lagi. Please Ril, kasih kesempatan Kak Bana untuk bertemu denganmu. Sekali saja, hanya itu yang aku minta kali ini. Yusuf menimbang ucapan Bianca. Cukup lama, tidak gampang bertemu lagi dengan orang yang kita benci setelah sekian lama.
Itu seperti membuka luka lama, tapi Yusuf tidak sejahat itu membiarkan orang akan terus sakit nyatanya bisa disembuhkan. Ya, Yusuf akan mencoba berdamai dengan masa lalunya. Dan setelah itu Yusuf berharap hidupnya akan tenang untuk selalu membahagiakan istri tercintanya. Bianca memeluk mamanya sesampai di rumah. Ia bahagia sekali. Yusuf mau menjenguk kakaknya. Tidak ada kebahagiaan selain ini. Untuk saat ini ia tidak memikirkan apapun. Yang terpenting Bana harus sembuh. Bana harus sembuh dulu. Ia sangat menyayangi kakak tunggalnya lebih dari apapun. Sejahat apapun kakaknya, dia tetap kakak tersayangnya. Semoga saja setelah bertemu Yusuf, kakaknya mau melupakan masa lalu buruknya dan mau bangkit untuk sembuh. Mama, ujarnya penuh kebahagiaan. Ada apa ini? Anak mama kok kelihatannya seneng banget? Mama tahu nggak? Bianca menjeda kalimatnya. Kalau Kak Bana sama Yusuf akan segera bertemu. Lanjutnya, Bina menegang. Sudah lama ia tak mendengar nama anak lelakinya. Sengaja Bianca juga jarang menyebut nama kakaknya. Bina hanya terlalu sedih anaknya yang sedang terpuruk harus berada di rumah sakit jiwa. Maksud kamu? Bina melepaskan pelukan anaknya. Ia ingin mendengar lebih jelas dari Bianca. Aku tadi bertemu dengan Ariel. Aku ceritain masa lalu tentang kita yang belum usai. Bian, ada apa dengan anaknya itu? Kisah mereka telah usai. Bina tak ingin anaknya merusak kebahagiaan Yusuf lagi. Aku sudah janji sama Kak Bana akan membawa Yusuf ke sana, Ma. Kak Bana harus sembuh. Dia pasti bisa sembuh, Ma. Dan satu-satunya cara cuman Ariel. Kak Bana bisa sembuh, Ma. Kak Bana hanya selalu dihantui rasa bersalah. Tapi kamu gak perlu menceritakan kisah yang sudah berakhir, Nak. Belum, Mah, belum. Kak Bana belum sembuh. Aku gak mau apa-apa sekarang. Aku cuma ingin Kak Bana sembuh. Mama juga kan? Mama rindu Kak Bana, ujar Bianca yang sembari ia terisak. Bianca kecewa dengan mamanya. Kenapa tidak mendukungnya? Ia hanya ingin kakaknya sembuh dan pergi dari rumah sakit jiwa. Bina duduk di samping anaknya, mengelus bahu anaknya yang terguncang tangis. Ia tahu Bianca juga kelelahan. Bianca yang menanggung semua setelah 6 tahun yang lalu. Kapan Bana bertemu Yusuf lagi? Bianca diam sesaat. Itu yang belum ia tahu. Tadi Yusuf hanya mengatakan insya Allah, tapi tidak tahu kapan. Bianca tahu Yusuf perlu menyiapkan diri juga. Segera Ariel akan menghubungiku kalau siap bertemu dengan Kak Bana. Bina tersenyum tulus, meskipun sedikit ketakutan di hatinya. Bina mencoba yakin, semoga saja secepatnya. Di relung hati Bina, ia juga ingin Yusuf mau memaafkan Bana. Biarkan yang lalu segera usai. Sebagai ibu, ia sangat merindukan anak lelakinya. Bina tak kuat hati untuk menjenguk. Selama Bana di rumah sakit jiwa, ia belum sama sekali menjenguknya. Bina ingin memeluk anaknya yang dulu selalu ia banggakan. Karena seburuk-buruk tingkah putranya, dia tetap anaknya yang dari kecil ia rawat dengan penuh kasih sayang. Bersambung.